Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ambarwati, SPD, peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok 3, Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding sebagai ASN. Sintesa materi agenda 3 terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Yang pertama, manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN terdiri dari yang pertama, kedudukan dan peran ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, hak dan kewajiban ASN. ASN berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu, ASN mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang ketiga, kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang keempat, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Etiket pelayanan publik. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Yang ketiga, whole of government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Penerapan WOG. Praktek WOG dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Praktek WOG dalam pelayanan publik dapat berupa pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Tantangan WOG, yang pertama kapasitas SDM dan konstitusi, yang kedua nilai budaya dan organisasi, yang ketiga kepemimpinan.
Berikutnya best practice WOG, yaitu BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang personal branding sebagai ASN. Yang pertama, menjadi ASN yang beraneka, artinya menjalankan tugas, peran, dan fungsi ASN dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni memiliki akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang prima dengan mengedepankan kode etik profesi ASN. Yang ketiga, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang keempat, mampu berkolaboratif dengan berbagai pihak guna menggabungkan dan menuangkan ide-ide inovatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.